Aldo, Ananda, Anita, Alvan masuk kemana? Bukit, Yevi, Yogi, yang tidak masuk dua anak ya, Alvan sama Yogi. Dani ya. Ya, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu dan syukur. Tapi hari ini kita akan membahas yang pertama dulu, menjaga kehormatan. Apa ya motivasi hari ini ya? Mungkin apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Bagaimana caranya? Dengan cara kita mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Contohnya apa? Alhamdulillah kita sehat. Kalau kita bersyukur dengan sehat, kita alhamdulillah sekolah. Tapi kalau kita sakit, tidak bisa. Itu motivasi singkat dari kami. Nah, tadi kan bab kita adalah menjaga kehormatan. Saya sebutkan contoh menjaga kehormatan. Contohnya apa ya? Kalau saya kalau ketemu guru harus menghormati, salam, menghormati, nunduk, itu contoh. Kalau manfaatnya menjaga kehormatan apa? Dihormati orang. Untuk tujuannya, ya, pentingnya menjaga kehormatan diri dan orang lain, perilaku yang dapat merusak kehormatan. Dan yang pasti tujuan akhirnya kita bisa mempraktikkan rasa tanggung jawab sosial dan nilai-nilai kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tiga tujuan. Pak, anak-anak tidak usah tekan ya, relax saja. Saya ingin anak-anak menjawab dengan hati yang tenang. Nomor 1, coba apa yang kalian pahami tentang kehormatan? Jaga diri. Ya, Leo, bagus. Ada yang lain? Dika. Martaba. Bagus. Ada lagi? Aduh. Reputasi, Pak. Reputasi. Apa lagi? Pandangan orang lain. Ya, panik ya. Bagus. Ada lagi? Tepuk tangan untuk semua. Coba nomor 2. Saya bacakan soalnya. Bagaimana media sosial bisa mempengaruhi kehormatan seseorang? Siapa yang bisa? Indri. Ingin kelihatan sempurna tanpa hati. Kalau kita posting di medsos ya, kita itu nge-share yang kelihatan bahagia. Siapa lagi? Ya, Emil. Informasi pribadi dapat disalahgunakan. Itu dampak negatifnya ya. Kalau pakai media sosial, kehormatan kita, harga diri kita, atau yang kita share itu bisa salah. Ada lagi? Sering membandingkan dengan teman atau orang lain. Jadi kalau kita buat misalnya status ya, kita biasanya apa? Membandingkan dengan orang lain. Statusku bahagia,
Kemudian orang lain entah sedih atau nggak mau kalah ya, lebih bahagia lagi. Atau sebaliknya kita buat status sedih, orang lain juga membuat yang sedih, buat yang nggak kalah sedih misalnya. Ada lagi Kecanduan. media sosial bisa membuat kecanduan. Kebanyakan kita kalau sudah pegang HP lupa. Apa lagi? Ya. Nomor 3, pernah tidak kalian mengalami atau melihat kejadian yang berkaitan dengan pelanggaran kehormatan? Jawab. Nah, Biasanya diam saja. ya, Menolong orang, menolong korban. korban. Jadi ada dua macam. Kalau kita pernah melihat pelanggaran, ya kalau istilah kita itu apa? Pelecehan, dilecehkan kehormatan kita, hina orang lain. Sikap kita itu biasanya ada dua. Tadi itu apa? Atau kita coba, kita termasuk yang mana? Menolong atau diam saja? Menolong. Tapi kenyataannya apa? Ya, anak tidak perlu merasa minder dan sebagainya. Sebenarnya saya sendiri juga merasa itu. Kadang ada orang lain begitukan, saya diam saja. Karena tidak berani ya. Karena kita cuma orang biasa. Gitu. Saya itu selalu merasa kita itu orang biasa. Kalau kita Pak, saya kalau misalnya melihat kejadian ya mengenai pelanggaran kehormatan, pernah melihat ada orang dilecehkan misalnya, kalau kita diam saja bagaimana? Ya memang kita itu orang biasa, orang lemah kita. Terus orang kuatnya siapa? Sebenarnya orang yang kuat itu orang yang punya jawaban. Artinya yang bisa membela diri. Orang lemah itu orang yang kuat. Orang yang kuat itu adalah orang yang punya ini. Pengertian menjaga kehormatan sendiri adalah sikap memelihara martabat, harga diri, integritas pribadi melalui perilaku, tindakan, dan sikap sesuai dengan nilai-nilai moral dan ini pengertian yang lengkap. Ini dari Nabi. Menjaga kehormatan. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan. Kenapa sih kalau kita itu harus menjaga kehormatan? Nah, ini jawabannya. Maka Allah akan menjaga. Pak, kenapa kita harus menjaga kehormatan? Jawabannya ini. Allah akan, kita meskipun hidup di tengah-tengah lingkungan kita, masyarakat kita ya, yang tidak menjaga kehormatan, kenapa Pak kita harus menjaga kehormatan? Ini jawabannya. Allah menjaga kehormatan. Nah, hari ini Bapak akan menggunakan model PBL atau problem based. Yang pertama adalah mengenalkan masalah, menyajikan contoh kasus. Di media sosial ada ya, bullying ada, informasi palsu atau hoax. Hoax itu apa? Palsu. Informasi palsu. Terus komentar, apa
Apakah semua komentar positif? Ada yang sekali contoh. Nah, saya akan menaikkan video pendek. Ini kita sudah melihat video. Sekarang saya ingin anak-anak membuat kelompok ya. Yang seperti kemarin boleh, atau membuat kelompok baru boleh, silakan. Atau pakai kelompok yang kemarin, bagaimana? Silakan gabung ke kelompoknya. Nah, sekarang tugas kalian bisa difoto tugasnya, mencari informasi. Bisa satu anak memfoto tugasnya, mencari informasi tentang konsep kehormatan dalam agama ya. Maksudnya dalam agama itu kehormatan itu apa? Orang yang punya kehormatan itu apa? Dalam budaya orang yang terhormat itu seperti apa? Jika ada yang melanggar, bagaimana dampak negatifnya? Paham? Jadi dalam agama apa, dalam budaya apa, dan jika melakukan pelanggaran dampak negatifnya apa? Silakan didiskusikan. Saya beri waktu 15 menit. Sudah ya? Coba sekarang kelompoknya sama dengan silakan. Siapa yang mau pilih? Menjaga martabat diri dan keluarga. Dalam budaya, kehormatan mencakup motivasi tanggung jawab sosial dan adat dengan fokus pada keluarga atau integritas individu. Sudah? Dampak negatif pelanggaran kehormatan. 1. Individu rasa malu, depresi, kehilangan reputasi. 2. Keluarga konflik kekerasan, stigma. Terima kasih. Kelompoknya nomor 2, kelompoknya benar. Belum siap. Seperti kehilangan kesucian, ketakutan, kerusakan hubungan keluarga dan sosial, kehilangan kepercayaan dan reputasi. Kelompok David. Konsep kehormatan dalam agama dan budaya dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan oleh manusia dapat dan wajib dijaga. Dalam agama Islam, kehormatan dipandang sebagai kemuliaan dan kehormatan yang paling mulia adalah berada di sisi Allah. Contoh perilaku menjaga kehormatan adalah menghormati hak dan martabat orang lain, menunjukkan empati, menghargai perbedaan. Dampak negatif dari pelanggaran kehormatan: membekukan kebebasan berekspresi, menghambat kinerja seseorang, dan merusak popularitas dan karir.
Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Nah, ini kita sudah mendekati akhir ya, ini sudah bel. Dari pemaparan teman-teman tadi, kita bisa ada yang bisa memberi kesimpulan, silakan. Silakan, Mas Jas. Kesimpulan, satu, pemahaman tentang kehormatan sangat beragam. Kehormatan bisa diartikan harga diri atau martabat pribadi, reputasi atau pandangan orang lain, tanggung jawab untuk berperilaku baik dan menjaga nama baik keluarga, menghargai dan menghormati orang lain. Dua, media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap kehormatan. Penting bagi kita agar menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Tiga, pemahaman tentang pelanggaran kehormatan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dengan pendidikan yang ketat dan dukungan yang memadai. Kita dapat memahami hak-hak dan melindungi diri sendiri. Setelah Ya, terima kasih. Demikian ya, kita sudah melakukan kegiatan pelajaran hari ini tentang menjaga kehormatan. Sesuai tujuan kita di awal tadi, ya, tujuan kita tadi adalah pentingnya menjaga kehormatan diri, kemudian perilaku yang dapat merusak kehormatan, dan yang terakhir adalah bisa mempraktikkan tanggung jawab sosial dan nilai-nilai kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.